Sobat calon guru semuanya, saatnya sekarang ini teman-teman untuk melakukan lapor SPT tahunan. Baik itu PNS, P3K, TNI Polri maupun juga karyawan. Di sini segera saja untuk lapor SPT tahunan ya. Di sini ada beberapa formulir yang nantinya ini akan kita isi pada halaman induk serta ada beberapa lampirannya. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing teman-teman. Yang bisa dilihat dari bukti pemotongannya yang telah diberikan oleh pemberi kerja ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk PNS, P3K dan juga karyawan serta lainnya yang sebagai pekerja ya, dengan status SPT ini nihil seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah-langkahnya, bagaimanakah caranya agar nihil? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita masuk dulu ke linknya, yaitu ke kortek.dcp.pajak.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik lanjutkan di sini. Selanjutnya di sini kita isi dengan ID pengguna, bisa NIK maupun juga NPWP ya. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi. Oke, di sini NIK sudah kita masukkan, kemudian kita masukkan kata sandi, kemudian di sini kita masukkan kode captcha yang ditampilkan. Oke, kemudian kita klik login. Nah, penanda bahwa kita berhasil login manakala di sini sudah ada yaitu NIK dan juga atas nama kita ya. Kemudian di sini kita unduh dulu untuk bukti potongnya. Bukti potong kita klik di portal saya untuk mengunduhnya. Kita klik di sini portal saya, kemudian teman-teman klik di dokumen saya. Kemudian kalau misalkan di sini nggak muncul apapun, kita klik di sini refresh ya. Refresh. Kemudian di sini sudah muncul yaitu bukti potong PPh pasal 21A1. Nah, untuk BPA1 itu adalah untuk ASN P3K ya. Kalau misalkan teman-teman PNS itu nanti namanya BPA2. Untuk mengunduhnya gimana? Ini kita scroll ke kanan gini. Kemudian di sini kita unduh. Oke, lampirannya udah masuk ya. Nah, udah masuk, sekarang kita buka. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan BPA1 dari P3K yang tadi sudah kita unduh ya. Jadi di sini berisikan NIK atau NPWP, kemudian nama, kemudian di sini status PTKP. Ini nanti juga berpengaruh terhadap nanti kita bisa nihil atau enggaknya ya. Jadi pemilihan status PTKP nanti kita sesuaikan seluruhnya ini dengan bukti potongnya ya. Inilah status PTKP, ini TK 0, ini sebagai contohnya. Mengapa TK 0? Dikarenakan beliau itu seorang perempuan yang suaminya sudah PNS juga ya, dan juga sudah tertanggung gitu. Posisinya ini sebagai seorang P3K. Dan juga untuk beliau ini hanya bekerja pada satu pemberi kerja saja, yaitu sebagai ASN P3K dan tidak menerima penghasilan dari yang lainnya ya. Nah, nanti kita akan cek juga untuk di sini detail angka-angkanya. Asalkan nanti kita pengisiannya itu dengan benar, maka untuk angka ini otomatis akan terbaca pada sistem korteknya. Nah, setelah kita mempersiapkan bukti potongnya, selanjutnya kita masuk kembali ke kortek. Nah, di sini tadi teman-teman, berikutnya kita lanjut untuk memulai lapor SPT tahunan. Ini kita klik di sini, yaitu SPT ya. Nah, ini kita klik saja surat pemberitahuan atau SPT. SPT. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini, yaitu SPT yang belum disampaikan ya. Ini berisikan NIK atau NPWP kita, kemudian di sini nama kita. Untuk memulai melakukan pelaporan, ini kita klik di sini. Kita klik buat konsep SPT. Selanjutnya di sini kita masuk di sini, yaitu jenis pajaknya kita pilih PPh orang pribadi. Kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita pilih periode pelaporan ya. Ini adalah kita pilih yang SPT tahunan. Kemudian untuk periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita pilih model SPT, ini kita pilih di sini. Kita pilih normal karena kita baru pertama kali melaporkan, belum pembetulan ya. Kita pilih normal. Selanjutnya kita klik buat konsep SPT. Nah, sekarang sudah sukses ya, successfully create ya. Kemudian kita lanjutkan.
Untuk melanjutkan pelaporan SPT, di sini ada tanda pensil ya, yang kalau misalkan kita arahkan kursor ke sini ini bertuliskan lihat. Kemudian kita klik lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih, yaitu di sini adalah metode pembukuan atau pencatatan adalah pencatatan ya. Jadi teman-teman di sini pilih pencatatan, atau kalau misalkan kita nggak pilih ini terkadang sudah otomatis terpilih pencatatan. Kemudian di sini kita klik tombol posting untuk menampilkan data keseluruhan secara otomatis ya. Namun di sini kita pilih dulu nih sumber penghasilan. Kita pilih di sini. Dikarenakan untuk yang kita laporkan ini adalah hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, yaitu dari ASN P3K, maka kita pilih pekerjaan dan tidak punya kegiatan usaha maupun juga pekerjaan lainnya ya. Oke. Nah, setelah kita pilih pekerjaan, kita klik posting SPT. Oke, berikutnya sudah terposting ya, statusnya di sini sudah completed teman-teman. Dan berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini untuk di bagian header tadi yang sudah kita isi dan sudah kita kunci, sudah kita posting ya. Berikutnya di sini berisikan identitas wajib pajak. Nah, ini bertuliskan NIK atau NPWP kita, kemudian namanya siapa, kemudian jenis ID-nya, nomor ID atau nomor induk KTP ya, kemudian nomor telepon, kemudian ini untuk emailnya. Nah, kemudian dikarenakan beliau ini suaminya sudah PNS, maka di sini atau sudah punya NPWP, juga punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan, ini NIK ini sudah terbaca ya, atau NPWP dari suaminya atau pasangannya. Nah, ini kemudian di sini ini saya nggak akan pilih ya, status kewajiban perpajakan ini kita nggak pilih, karena kalau misalkan kita pilih ini nanti akan berujung kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini kita abaikan saja, ini sesuai dengan petunjuk yang ada pada tutorial DJP. Oke, ini kita abaikan. Kemudian kita lanjut scroll ke bawah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini kita itu kan kerja ya, dari ASN P3K itu kan. Kita pilih iya. Nah, berikutnya di sini akan terbaca nih otomatis ya. Ini penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, ini terbaca angka-angka di sini secara otomatis. Kalau misalkan kita lihat pada bukti potong, ini terbacanya sama ya. Ini jumlah penghasilannya adalah sekian ini. Ini kan sama, 52.148.668. Oke, sama ya. Nah, kemudian ini otomatis by sistem masuknya teman. Apakah terdapat pengurangan penghasilan itu seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2? Di sini tidak ya. Ini tidak ada. Karena kalau misalkan kita lihat pada bukti potong, ini kan juga nggak ada. Ini kan, ini tidak ada. Berikutnya kita lanjut, yaitu otomatis ini akan terbaca, yaitu untuk penghasilan netonya ya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini kan ada pilihan nih. Ada pilihan K0, K1, K2, K3, KI1, KI2 dan seterusnya. Kemudian TK1 dan seterusnya ya. Nah, untuk mengisi ini kita harus mengacu pada bukti potongnya. Sekarang kita buka bukti potong. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat untuk di bukti potongnya status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, ini adalah TK0. Maka di sini juga kita samakan. Kita isi TK0. Kita pilih, kita cari. Ini kita cari mana nih TK0 yang ini ya. Ini. Nah, TK0, maka otomatis di sini untuk angkanya ini juga akan berubah. Dan di sini nilainya sama nih dengan poin ke-16, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah 54 juta. Ini kita samakan, kita cek, ini juga sama ya. Setelah kita memilih TK0, ini adalah 54 juta. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini untuk di bagian ini otomatis ya. Ini tidak bisa dipilih, ini otomatis by system, teman. Kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Ini kita pilih yang tidak. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini terkait dengan kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Ini kita klik iya. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Ini kita pilih tidak. Kemudian berikutnya kita lanjut ke bawah, yaitu PPh kurang atau lebih bayar.
ini otomatis terbaca, ini kita nggak punya ya. Kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah, pembetulan dan seterusnya, ini enggak karena kita baru normal ya, enggak membetulkan. Kemudian pada bagian yang G, permohonan pengambilan PPh ini, teman-teman kalau misalkan lebih bayar nih kalian bisa isi. Kalau misalkan tidak ada lebih bayar, dan kalau lebih bayar itu nanti bisa mengajukan permohonan kembalian ya dari DJP. Karena kita enggak, ini otomatis terkunci seperti ini teman ya. Kemudian kita lanjut ke H. Di bagian H, angsuran PPh pasal 25, di sini kita enggak ya, karena kita kan hanya bekerja ya, dari satu kerja saja, kita enggak berdagang atau apa. Ini kita pilih tidak semuanya. Kemudian kita lanjut, yaitu di sini harta pada akhir tahun pajak. Nah, jika teman-teman memiliki harta, maka nanti ditambahkan harta pada akhir tahun pajak. Di sini isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan teman-teman di sini apakah Anda memiliki utang ya? Ini utang dulu yang 16B, 14B ini utang. Jika teman-teman memiliki utang pada akhir tahun 25 tahun pajak, kalian bisa pilih tambah ya. Nanti kalian mengisi lampiran 1 bagian B. Kalau misalkan tidak, karena kita nggak punya utang ya, kita pilih tidak ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final? Ini kita klik iya, maka di sini akan terbaca seperti ini ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini kita pilih tidak. Kemudian kita lanjutkan, apakah ini ya nggak bisa diklik ya, ini otomatis terkunci by system. Apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk pajak? Inilah kita tidak ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada bagian lampiran. Pada bagian lampiran di sini otomatis sudah terkunci, dan di sini untuk surat kuasa ini kita no, kemudian dokumen lainnya ini juga no. Nah, kemudian kita coba preview lagi nih, preview ke bawah setelah kita mengisikannya. Statusnya bagaimana? Oke, di sini untuk status kita ini status SPT sudah nihil teman-teman ya. Status SPT sudah nihil. Nah, asalkan kita mengisi datanya itu benar ya, sesuai dengan bukti potong, maka statusnya di sini akan nihil seperti ini. Apakah di sini langsung kita klik bayar lapor? Belum ya. Di sini kita isi dulu lampirannya. Kita scroll ke atas, kemudian kita masuk ke L1 dulu. Oke, di sini L1 itu ditunjukkan diarahkan menuju ke tampilan ini, harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kemudian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan pemungutan ya. Oke, kita sekarang scroll ke bawah. Oke, di sini untuk harta pada akhir tahun pajak, di sini ada kas dan serakas. Ini teman-teman kalau misalkan ingin menambahkan, kita klik di sini tambah. Kemudian teman-teman silahkan pilih ini dalam bentuk apa untuk harta yang mau dilaporkan nih. Apakah uang tunai, tabungan, giro, deposito, atau uang elektronik, cek, wesel, dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ingin melaporkan, misalkan di sini adalah tabungan misalkan ya, tabungan, otomatis ini untuk kodenya otomatis terisi secara otomatis ya. Masukkan nomor akunnya, kemudian nama bank atau institusinya di bank mana, kemudian lokasi harta ini berada di mana, kemudian tahun perolehannya, saldo sekarang berapa, saldo di tahun akhir tahun pajak ya, kemudian keterangannya silakan dipilih di sini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik saja simpan ya. Oke, di sini kita akan berikan contoh ya. Misalkan di sini kita punya tabungan nih, misalkan tabungan. Nah, ini masukkan nomor akunnya ya. Kemudian berikutnya teman-teman masukkan atas nama siapa, kemudian nama banknya mana. Oke, di bawahnya ya, di sini. Oke, kemudian lokasi hartanya ini berada di mana nih, misalkan di Indonesia gitu ya. Kemudian tahun perolehannya tahun berapa, misalkan 2025. Kemudian untuk saldonya kira-kira berapa nih ya, misalkan. Nah, ini sebagai contoh teman ya. Kemudian setelah itu silakan pilih ini masuknya di mana, apakah harta PPS atau harta investasi. Kemudian setelah itu kalian klik saja simpan, otomatis nanti akan terisi di sini ya. Nah, ini seperti itu teman-teman untuk mengisi harta. Berikutnya kita lanjut ke bawah, piutang. Jika teman-teman punya piutang, kalian bisa tambahkan di sini ya.
masukkan deskripsi, piutang afiliasi usaha atau lainnya, kemudian berikutnya nanti nomor identitas penerima dan lain sebagainya, nilai piutang dan seterusnya. Setelah itu nanti disimpan. Nah, nanti akan terbaca tersimpan. Kemudian untuk investasi atau sekuritas, jika teman-teman punya, silakan ditambah di sini ya. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah diisikan, maka berikutnya jangan lupa klik simpan. Oke, karena kita nggak ada, kita nggak isi ya. Kemudian untuk harta bergerak nih. Nah, harta bergerak. Nah, kita tambah di sini untuk menambahkan harta bergerak. Nah, misalkan di sini yang dimaksud dengan harta bergerak itu apa ya? Ya, kalau misalkan dari kata-kata bergerak itu harta yang iso melaku obah-obah gitu ya. Contohnya sepeda motor, ini kan bisa bergerak nih. Kemudian sepeda, mobil penumpang, bis, kemudian kendaraan angkutan, kereta, kapal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan contohkan, berikan satu ya. Misalkan di sini kita itu kita ini punya sepeda motor, teman. Kita masukkan inilah sepeda motor ya, untuk merek modelnya, tipenya, kemudian merek modelnya ini misalkan nah misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk nomor polisinya ini misalkan Yamaha NMAX ya. Nomor polisi atau nomor registrasi nanti ketika kita isikan akan otomatis terbaca nih untuk kepemilikannya ya. Masukkan nomornya. Oke, ini masukkan dulu. Oke, kemudian kita masukkan gini ya. Kemudian kita pilih kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain. Nah, otomatis di sini akan terbaca. Meskipun kalian pilih atas nama pihak lain, nanti dengan nomor polisi akan terbaca otomatis namanya, nomor NIK pemiliknya siapa, berapa, dan juga nama pemiliknya siapa. Nah, ini ya, tahun perolehan ini silakan dimasukkan nih. Dulu belinya tahun berapa? Misalkan 2022 ya. Harga perolehannya dulu berapa? Misalkan di sini. Oke, ini harga NMAX ketika itu. Kemudian untuk nilai saat ini kira-kira berapa nih? Kan ada penyusutannya ya. Misalkan di sini adalah kalau kita lihat di pasaran itu ada bersekitar 29-an mungkin ya. Nah, kemudian keterangannya kita pilih yaitu apa? Investasi atau PPS ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti di sini akan masuk ya. Ini kodenya sekian, ini 0402 itu karena jenis sepeda motor mungkin seperti itu ya. Sepeda motor, kemudian mereknya, nomor polisinya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian menambahkan harta tidak bergerak, misalkan tanah bangunan. Ini silakan dimasukkan ya. Tanah bangunan, misalkan di sini kalian tanah dan bangunan tempat tinggal misalkan ya. Nah, itu. Kemudian jika teman-teman sudah memutuskan untuk mengisinya, ini misalkan tanah dan rumah yang ditempati, kemudian lokasinya ini berada di mana, ukuran propertinya, kemudian ukuran properti bangunan, sumber kepemilikan, kemudian nomor sertifikat, misalkan itu dulu dari utang, hadiah, warisan atau bagaimana, kemudian nomor sertifikat, tahun perolehan dan seterusnya. Setelah itu nanti disimpan ya, nanti akan terbaca di sini. Oke, karena di sini untuk tanah bangunan dilaporkan dari pihak suami, ini kita tidak dilaporkan di sini. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, harta lainnya. Nah, harta lainnya kalian bisa tambah di sini. Harta lainnya itu bentuknya apa nih? Misalkan paten, royalti, merek dagang, harta dan lain sebagainya ini. Jet ski atau persediaan usaha dan lain sebagainya ya. Oke, itu. Nah, ini kemudian di bagian bawah ikhtisar harta, ini jumlah harta yang tadi kita masukkan ya, karena kita hanya satu saja punyanya motor ini, maka jumlahnya seperti ini. Hasil perolehan sekian, hasil saat apa itu nilai saat ini seperti ini. Untuk utang nanti akan masuk di sini. Kemudian daftar anggota keluarga ini berdasarkan inputan yang ada pada profil. Jika teman-teman ingin istilahnya itu merevisi atau mengedit, nanti teman-teman bisa lakukan di profil ya. Nanti akan terbaca di sini. Kemudian penghasilan itu di sini akan terbaca otomatis ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pada panduan resmi dari Korteknya DJP, itu di sini otomatis teman-teman ya. Penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan ini otomatis terbaca di sini. Jadi saya nggak menambahkan yang baru. Karena apa? Karena saya nggak punya pendapatan dari yang lain, hanya dapat penghasilan dari ini gitu ya. Jadi otomatis ini terbaca seperti ini.
Jadi ini seluruhnya sudah secara otomatis ya masuk di sini, dan saya tidak perlu untuk menambahkan apapun yang ada di sini. Termasuk juga untuk daftar bukti pemotongan pemungutan PPh ini juga sudah masuk di sini. Nah, kalau misalkan sudah, langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya di sini kita kembali ya ke induk. Sebelum ke induk, teman-teman juga bisa cek kalau misalkan muncul L2 di sini terbaca tahun pajak ini, NWP kita. Kemudian pada bagian ini yang pertama ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Ini adalah secara otomatis nih masuk di sini. Nah, sehingga otomatis kalau kita nggak punya penghasilan lainnya dari selain pekerjaan, saya nggak menambahkan. Oke, di sini juga termasuk untuk yang di penghasilan di sini. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian kita lanjut nih ke induk. Nah, ke induk, kemudian kita scroll ke bawah. Dipastikan untuk pengisian seluruhnya ini sudah benar ya. Nah, setelah benar, berikutnya di sini kita statusnya nihil kan, asalkan kita mengisinya benar sesuai buku dipotong, ini kita nihil. Nah, setelah kita nihil, langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya kita checklist di sini. Nah, jangan menyadari sepenuhnya dan lain sebagainya, maka di sini kita anggap sudah jelas lengkap. Ini NPWP kita, kemudian nama kita, kemudian tanda tangan nanti. Nah, sekarang kita bayar dan lapor. Kita klik bayar dan lapor. Oke, di sini ternyata masih ada kolom yang wajib diisi. Coba kita cek dulu. Oh, ternyata di sini ya. Ini tadi tidak, kemudian tidak, kemudian juga tidak. Kemudian kita scroll ke bawah. Saatnya kita bayar dan lapor. Kalau kalian ingin memeriksa lagi besok, ingin simpan dulu, boleh diklik simpan konsep ya. Karena kita sudah yakin ini kita sibuk bayar dan lapor. Kita klik bayar dan lapor, sukses ya. Kemudian kita klik tutup. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini. Berikutnya jenis penandatanganan, kita pakai tanda tangan pembayar pajak. Ini adalah kode otorisasi ya. Pastikan teman-teman sudah melakukan permohonan kode otorisasi setelah aktivasi Kortek yang dulu itu. Kalau misalkan teman-teman mungkin lupa atau salah ya, nanti kalian bisa permohonan ulang untuk kode otorisasinya. Oke, di penandatangan ini kemudian kita masukkan kata sandi penandatangan atau kode otorisasi atau tanda tangan elektronik ya. Oke, di sini saya masukkan. Oke, sudah. Berikutnya setelah kita masukkan kode otorisasi, kita konfirmasi tanda tangan. Oke, sudah sukses. Passphrase corrected. Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang passphrase benar, laporan selesai. Nah, sekarang ini PPh orang pribadi ini sudah masuk ya, Januari sampai Desember 2005. Untuk mengunduh buktinya kira-kira bagaimana? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini unduh PDF SPT yang telah disampaikan. Kita bisa klik di sini. Tampilannya adalah seperti ini. Ini untuk SPT bukti yang tadi sudah kita unduh ya, sudah kita laporkan. Oke, ini untuk angka-angkanya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian berikutnya teman-teman untuk mengunduh bukti pelaporan yang di sini teman-teman bisa lihat di email. Kalian klik di sini, tanda terima, kita klik di sini. Maka SPT disampaikan yaitu BPS telah kami sampaikan, kirimkan ke email Anda. Berikutnya teman-teman bisa buka email. Nah, berikutnya kita bersiap membuka email untuk mengunduh bukti potongnya yang dikirim lewat email. Kita klik di sini, pastikan kita sudah login ke email masing-masing, kemudian kita klik email. Oke, di sini sudah ada ya, sudah ada bukti penerimaan SPT PPh wajib orang pribadi. Kita klik di sini. Nah, ini teman, jadi ini sudah ada email dari Kementerian Keuangan. Kita scroll ke bawah. Oke, jadi ini yang nanti biasanya kita ini ya, kita serahkan teman-teman. Ini BPE sekian, tanggal hari ini 26 Januari, kemudian NPWP, nama kita SPT, kemudian tahun normal. Oke, nah ini jadi tahap akhir kita lapor SPT itu ketika sudah mengunduh bukti pelaporan seperti ini ya. Nah, kira-kira demikianlah teman-teman untuk tutorial cara lapor SPT tahunan orang pribadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.